Selamat pagi, kita akan melanjutkan pelajaran kita bab 7 tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Mengapa kita perlu mempelajari larutan buffer? Karena larutan buffer sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, ada larutan buffer yang sengaja dibuat untuk keperluan di laboratorium ataupun di industri. Selain itu, di bidang kesehatan, misalkan obat tetes mata, ataupun cairan infus dan obat suntik agar dapat diterima dengan baik oleh tubuh kita, maka harus memiliki pH yang senantiasa terjaga, tetap, atau sama dengan pH cairan tubuh. Apabila pH-nya berbeda jauh dengan cairan tubuh, mungkin ini akan menimbulkan iritasi atau rasa nyeri. Ya, berikut ini saya sajikan ilustrasi larutan buffer atau larutan penyangga atau larutan dapar. Ya, yang sebelah kiri ini larutan A, ini bukan larutan buffer ya. pH-nya misalkan 3. Nah, kalau ditambahkan sedikit asam, maka pH ini akan jauh berkurang, misalkan menjadi 1. Sedangkan kalau ditambahkan sedikit saja basa, pH ini akan naik cukup drastis jadi 5,5. Nah, ini gambaran kalau bukan larutan buffer. Sedangkan kalau yang kanan, ini larutan B, larutan buffer misalkan, asalnya misalkan pH-nya 5. Kalau ditambahkan sedikit asam, ini akan turun memang. Tetapi turunnya hanya sedikit, misalkan jadi 4,9. Sedangkan kalau ditambahkan sedikit basa, ini memang akan naik, tapi akan naik sedikit, misalkan jadi 5,1. Nah, jadi yang dimaksud dengan larutan buffer adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH dengan sedikit penambahan asam, sedikit penambahan basa, atau dengan pengenceran. Larutan buffer atau penyangga ada dua. Ada buffer asam dan buffer basa. Buffer asam bersifat asam. Jadi untuk mencari pH-nya, gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi garam. Nah, bagaimana cara membuat buffer asam? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu mencampurkan asam lemah, contohnya misalkan CH3COH, dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi itu berarti kurangi H+, ya. Berarti CH3CO- misalkan. Atau bisa juga mencampurkan asam lemah tadi CH3COH dengan garamnya, misalkan CH3COONa. Nah, kalau campurannya seperti ini, untuk menghitung pH-nya langsung rumus, tidak perlu menuliskan reaksi. Ciri soal kedua, kalau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, ternyata ada sisa asam lemah, maka ini akan membentuk buffer asam. Nah, untuk buffer basa ini identik. Buffer basa berarti bersifat basa, ya. Jadi konsentrasi OH- ya mirip tadi. Ini jadi Kb, kalau tadi Ka. Ini jadi mol basa lemah, tadi mol asam lemah, dibagi mol garam kali valensi garam. Sama. Nah, sekarang bagaimana cara membuat larutan buffer basa? Kurang lebih sama dengan buffer asam. Ada dua cara. Yang pertama, mencampurkan basa lemah, misalkan NH3, dengan asam konjugasinya, misalkan NH4+, atau garamnya, NH4Cl, misalkan. Nah, apabila campuran basa lemah dengan garamnya, maka perhitungan pH langsung rumus juga. Tidak perlu membuat reaksi. Ciri yang kedua, mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, di mana yang bersisa adalah basa lemah. Ya, kita perdalam. Yang pertama, buffer asam. Kembali lagi ya, bersifat asam, ini rumusnya. Atau kalau dikembangkan, ya, kedua ruas dikasih min log konsentrasi H+ jadi pH, min log Ka jadi pKa, kemudian ini min log
mol asam lemah per mol garam kali valensi garam. Nah, kembali lagi untuk membuat buffer asam ada dua cara tadi. Yang pertama adalah mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Untuk menghitung pH-nya langsung rumus. Contoh, misalkan mencampurkan CH3COH, ini asam lemah, dengan garamnya CH3COONa. Jadi cuma mengganti H+ asamnya ya, dengan garamnya, dengan Na+. Ya. Kalau ditanyakan komponen buffernya adalah asam lemah CH3COH harus dengan basa konjugasinya. Jadi kurangi H+, berarti CH3CO-. Contoh lain, H2CO3, ini asam lemah, dengan NaHCO3, ini garamnya. Kalau komponen buffernya adalah H2CO3, asam lemah, dengan basa konjugasinya kurangi H+, berarti jadi HCO3-. Contoh soal pertama, berapa pH campuran CH3COH dengan CH3COO 2 kali Ca? Kita analisa dulu. CH3COH merupakan asam lemah. CH3COO 2 kali Ca merupakan garamnya. Nah, karena ini asam lemah dengan garamnya, jadi untuk menghitung pH langsung rumus tanpa harus membuat reaksinya. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa mol CH3COH. Tinggal molar 0,1 molar kaliin volumenya 100 ml. Jadi dapat 10 milimol. Kemudian mol garam juga CH3CO 2 kali Ca 0,1 mol kali 50 ml didapat 5 milimol. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke rumus buffer asam. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali valensi garam. Tinggal kita masukkan angkanya. Ka-nya 10/4-5, mol asam lemahnya ini 10, mol garamnya 5, valensi garam ini sama dengan dihidrolisis. Lihat dari garamnya, ini CH3CO2 kali Ca. Yang lemahnya CH3CO-nya ada 2 buah. Jadi valensinya 2. Nah, ini tinggal coret-coret. Jadi 10/5. Jadi pH-nya adalah 5. Contoh soal kedua. Kalau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, karena asam dicampur dengan basa, maka ini akan bereaksi. Jadi langkahnya adalah tulis dulu persamaan reaksinya, kemudian setarakan, buat mol mula-mula reaksi sisa, lihat sisanya. Sisanya untuk merupakan larutan buffer harus sisa asam lemah. Contoh soal, misalkan, berapa pH campuran dari 100 ml CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Kita analisa, CH3COH merupakan asam lemah. NaOH merupakan basa kuat. Karena asam basa, jadi bereaksi. Tulis dulu reaksinya. Na+ bergabung dengan CH3CO-, jadi CH3CONa. Ini H+ dengan OH- jadi H2O. Disetarakan, ini udah setara. Kemudian buat mol, mula-mula, ya ini mula-mulanya kalikan 0,1 kali 100, ya 10 milimol. NaOH-nya 0,1 kali 50, 5 milimol. Di sebelah kanan awalnya belum ada. Kemudian bereaksi, belum tahu. Kemudian sisanya. Nah, karena ada 2 reaksi diketahui molnya, maka harus hitung dulu reaksi pembatasnya. 10 bagi koefisiennya 1. 10. 5 bagi koefisiennya 1. 5. Hasil bagi terkecil itu NaOH. Jadi NaOH reaksi pembatasnya yang harus habis. Punya 5 milimol supaya habis, nggak ada sisa. Artinya yang bereaksi adalah 5 milimol. Ingat, pada saat bereaksi, gunakan peranan koefisien. Misalkan, untuk mencari CH3COH, koefisiennya 1 per 1 kali 5. Jadi dihasilkan 5 milimol. Demikian pula CH3CONa 1
per 1 kali 5. Dihasilkan di sini 5 milimol. 10 kurangi 5 jadi 5 milimol. Ini habis ya. Kemudian di sini terbentuk 5 milimol. Nah, kalau dilihat-lihat lagi, di sini sekarang ada 5 milimol CH3COH, asam lemah, dan ada 5 milimol CH3CONA, garamnya. Nah, karena di sini yang bersisa adalah asam lemah CH3COH, maka ini merupakan buffer asam. Jadi sekarang tinggal masuk rumus ya. Nah, tinggal masukkan aja Ka-nya 10 mol asam lemahnya tadi ini 5 milimol, mol garamnya CH3CONA-nya 5 milimol, valensi garamnya lihat yang lemahnya CH3CO-nya cuma 1 kali 1. Tinggal coret-coret 10 maka pH-nya sama dengan 5. Identik dengan buffer asam, sekarang buffer basa. Ya bersifat basa, rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam kali valensi garam. Ya. Kedua ruas dikasih min log, ini kurang lebih sama dengan yang tadi, jadi sebagai berikut. Ya. Kemudian, untuk membuat buffer basa, ada dua cara juga sama, mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya, langsung rumus. Contoh, misalkan, basa lemahnya NH3, garamnya NH4Cl. Ini komponen buffernya. Ini langsung rumus buffer basa. Contoh soal pertama, misalkan berapa pH campuran NH4OH dengan NH4Cl. Kita analisa NH4OH merupakan basa lemah, NH4Cl merupakan garamnya. Jadi, untuk mencari pH-nya, langsung rumus. Pertama-tama, kita cari dulu mol NH4OH 0,1 molar kali 100 mili, jadi 10 milimol. Kemudian mol NH4Cl 0,1 molar kali 50 mili, jadi 5 milimol. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Kb-nya 10/4-5, mol basa lemahnya ini 10 milimol, mol garamnya ini 5 milimol, valensi garamnya, lihat yang lemahnya, NH4-nya, cuma ada 1, jadi 1. Coret-coret 2 kali 10/4-5. Ini konsentrasi OH-, jadi carilah POH dulu, 5 min log 2. Terakhir pH-nya adalah 14 dikurangi POH, jadi dapat 9 plus log 2. Ciri soal kedua, ini identik dengan buffer asam juga. Kalau mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, ya langkahnya tulis reaksinya, setarakan, buat mol MRS, kemudian lihat sisanya. Sisanya harus basa lemah, maka ini merupakan buffer basa. Contoh soal, misalkan, berapa pH campuran 200 ml NH3 0,1 molar dengan 50 ml H2SO4 0,1 molar. Kita analisa, NH3 ini merupakan basa lemah, H2SO4 merupakan asam kuat. Jadi pertama-tama tulis dulu reaksinya. Ini khusus kalau amonia NH3 plus asam ini menghasilkan garam amonium. NH4 plus tukar muatan ke sini 1 ya. SO4 2 min ke sini 2 ya. Jadi dihasilkan NH4 2 kali SO4. Kemudian disetarakan beri koefisien 2. Setelah itu tuliskan mol mula-mulanya. Ini dikalikan jadi dapat 20 milimol. H2SO4 ini dikalikan dapat 5 milimol. Di kanan awalnya belum ada. Yang bereaksi belum tahu. Nah, cari dulu mana reaksi pembatasnya. 20 dibagi 2 jadi 10. 5 dibagi koefisiennya 1, 5. Hasil bagi yang terkecil adalah H2SO4. Jadi H2SO4 reaksi pembatasnya. Ini yang habis. Punya 5 supaya habis. Maka yang bereaksi pun ya harus 5 milimol. Pada saat bereaksi, seperti biasa peranan koefisien. 2 per 1 kali 5. Berarti di sini berkurang 10. Yang di sini 1
per 1 kali 5. Jadi bertambah 5. 20 kurangi 10 jadi 10 milimol. 0 bertambah 5 jadi 5 milimol. Nah, kalau kita lihat kembali di sini yang ada di sisa ini ada 10 milimol itu NH3 basa lemah dan ada 5 milimol ini tuh garamnya dari NH3. Nah, karena yang bersisa adalah basa lemah NH3, maka ini akan membentuk buffer basa. Nah, untuk menghitung pH-nya tinggal masuk rumus ya. Tinggal masukkan aja. Jadi Kb-nya 10 pangkat minus 5. Mol basa lemahnya ini 10 milimol. Mol garamnya ini 5 milimol. Valensi garam, lihat yang lemahnya. NH4-nya ada 2 buah. Jadi valensinya 2. Tinggal coret-coret, didapat 10 4 min 5. Karena nih konsentrasi OH-, maka yang dicari adalah POH dulu. 5. Terakhir pH-nya adalah 14 kurang 5, 9.